Hai Moduers, balik lagi hari ini dengan saya Gaby Suhartanto sebagai Investment Connoisseur di Monduit. Dan di sebelah saya ini ada Bapak Erik Kusnadi, Direktur dari Batavia Prosperindo Asset Management. Nah, Pak Erik, kita tahu nih banyak ahli ekonom yang melihat bahwa BI mau naikin rate lagi nih kira-kira tahun ini. Kalau dari BPAM, apa melihat hal yang sama atau mungkin ada beda pendapat atau gimana tuh Pak? Oke. Hai Gaby, thank you atas waktunya dan undangannya ke kita. Halo Modul semua. Jadi dengan melihat tren global suku bunga yang sedang meningkat, kita rasa tidak mungkin kalau misalkan Indonesia dan BI secara sendirian ya itu melawan arus secara signifikan. Dan kita sudah melihat di tahun 2022 yang kemarin BI sudah menaikkan suku bunga hingga 5,5. Nah, pertanyaannya kan apakah masih akan dilanjutkan kenaikan itu atau tidak gitu ya. Kita melihat karena di Amerika sendiri masih ada ruang untuk menaikkan suku bunga, kita melihat BI sepertinya masih akan harus merespon kenaikan suku bunga tersebut gitu ya, dengan ikutan menaikkan suku bunga. Nah, besarannya itu memang mungkin bisa menjadi lebih tricky karena tentunya kita akan sesuaikan dengan kondisi di lapangan, misalkan dengan nilai tukar rupiah kita, kondisi pasar obligasi kita. Jadi tidak ada satu angka baku yang bisa menjadi acuan yang fix gitu ya. Oh ya, naiknya pasti sekian gitu ya. Namun mungkin kita lihat harusnya kenaikan itu sudah tidak sebanyak tahun lalu. Kalau terkait dengan reksadana fixed income nih, kira-kira dengan fenomena yang akan terjadi dengan suku bunga ini, kira-kira efeknya akan seperti apa tuh? Apakah masih menarik atau gimana? Jadi kalau kita ngomongin investasi di obligasi, secara teori textbook kalau suku bunga meningkat itu pasti harganya tertekan. Namun kalau kita investasi di obligasi kan potensi return kita itu kan nggak cuma dapat dari kenaikan atau penurunan harga, tapi juga dari pendapatan kuponnya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita diamkan saja, obligasi tersebut masih terus memberikan kupon. Nah, apalagi kalau misalkan kita berinvestasi secara bijaksana, yang artinya kita lakukan untuk jangka waktu menengah panjang. Karena penurunan harga di pasar investasi itu biasanya sifatnya temporer, sementara aja. Nah, tinggal memang kuat-kuatan sabar nih, kayak kalau misalnya nggak sabar ya keburu jual atau keburu panik dan lain-lain. Tapi kalau kita memang investasinya bijaksana, kita alokasikan dana tersebut untuk periode waktu tertentu, kita kasih kesempatan investasi kita untuk kembali pulih gitu ya. Kita rasa investasi di reksadana pendapatan tetap atau obligasi tetap bisa dilakukan. Karena kenaikan suku bunga itu porsi terbesarnya sudah tahun lalu. Nah, sekarang tinggal ujungnya, tinggal sedikit lagi. Nah, artinya kalau suku bunga itu sudah mencapai puncaknya, next-nya apa kan turun. Nah, pada saat turun, balik lagi. Teori textbook-nya menguntungkan tuh. Menguntungkan dari sisi kenaikan harga obligasi. Nah, ini boleh dibilang apa yang namanya sebagai noise atau gangguan-gangguan jangka pendek dalam berinvestasi yang kadang-kadang boleh kita tinggalkan lah gitu ya, tidak usah kita terlalu khawatir karena dalam jangka menengah panjang in the end bisa membuahkan hasil yang menarik buat kita. Oke, berarti emang kuncinya harus sabar ya. Betul. Pak Eri. Oke. Nah, Pak Eri, sekarang kan untuk Batavia Dana Obligasi Ultima yang fixed income fund dari Batavia yang juga ada di Moduit ya. Kira-kira untuk mutual fund ini apakah ada strategi khusus yang akan diemploy untuk mungkin membuat kinerjanya lebih bagus atau kira-kira strateginya gimana tuh? Oke, jadi kalau Batavia Dana Obligasi Ultima atau BDOU ini sudah punya strategi yang lumayan spesifik, yaitu durasi pendek. Ya, durasi pendek di sini artinya secara karakteristik umum dia tidak akan menjadi reksadana obligasi yang agresif. Ya, tapi bukan berarti tidak ada ruang fleksibilitas ataupun kedinamisan gitu ya. Cuman ruang itu lebih terbatas karena kita sudah cap di durasi pendek. Nah, durasi pendek itu durasinya seberapa pendek? Yaitu kita ambilnya 4 tahun. Nah, what does it mean sih kalau misalnya durasi pendek? Artinya volatilitas itu akan lebih rendah. Kita lebih mengandalkan pendapatan kupon dari obligasi tersebut untuk meningkatkan NAB dari reksadana pendapatan tetap tersebut gitu. Jadi di dalam kondisi seperti ini, reksadana seperti Batavia Dana Obligasi Ultima itu potensi kenaikan dan penurunannya itu memang lebih kecil dibandingkan dengan yang durasi panjang. Tapi sebenarnya masih memberikan potensi return yang cukup menarik karena untuk 3 tahun itu masih belasan persen, untuk 5 tahun masih di atas 20%. Jadi yang dicari itu memang lebih stability jangka menengah panjang gitu ya. Namun dengan kondisi-kondisi market yang volatile kayak tahun lalu tuh, khususnya pada saat suku bunga naiknya lumayan agresif,
kita masih berhasil menutup tahun lalu dengan positif, walaupun positifnya cuma 0, nah, jadi itulah karakteristiknya durasi pendek. Oh, berarti ini sangat cocok untuk investor yang mungkin lebih konservatif atau baru awal-awal mau coba invest di fixed income, it's a good place to start ya Pak berarti? Betul, Ya. kalau kita ambil parallel example ya, pemerintah kan ngeluarin SBN retail ya, ORI, sukuk retail, lalu ada ST dan juga ada SBN. Kalau kita lihat kan semua tenornya tenor pendek, jadi memang yang tenor pendek, durasi pendek, itu lebih cocok buat yang lebih pemula atau yang lebih mass. Oke, I see. Nah tadi Bapak ada mention juga tentang obligasi korporasi. Nah kalau itu mungkin kalau obligasi korporasi kita tahu pasti risknya agak lebih tinggi ya daripada government. Betul. Nah itu mengimbangkannya seperti apa tuh Pak risknya? Jadi di Batavia Dana Obligasi Ultima itu kita punya obligasi pemerintah, punya juga korporasi. Nah pemilihannya ini yang mana yang lebih besar, yang mana kita naikkan atau kita turunkan tentunya sesuai dengan kondisi pasar terkini. Pada saat resiko kredit itu meningkat, ya government lebih kita banyakin. Obligasi pemerintah lebih kita banyakin. Kenapa? Karena default risk-nya jauh lebih kecil. Tapi pada saat sekarang sudah reopening, ekonomi sudah mulai berjalan, gitu ya, kita lebih berani dalam mengambil posisi di obligasi korporasi. Nah, walaupun obligasi korporasi itu resikonya lebih tinggi dari obligasi pemerintah, tapi bukan berarti seluruh obligasi korporasi itu resikonya tinggi semua. Karena di dalam obligasi korporasi ada yang namanya rating. Rating itu bervariasi dari AAA sampai BBB yang biasanya kita ambil gitu ya. Ya kita bisa mainkan risiko juga di situ. Pada saat credit risk lagi nggak bagus, AAA-nya atau rating tertinggi itu kita banyakin. Tapi pada saat misalkan ekonomi sudah running, risiko kredit lebih rendah, mungkin kita turun ke AA atau selected single A gitu ya. Tapi kita nggak akan sampai ke BBB sih. Nah disitulah kita coba juggling risk-nya. Jadi nggak semua obligasi korporasi itu diciptakan sama, tidak memiliki resiko yang sama, berbeda-beda. Oke, jadi buat modulers yang ingin masuk ke reksadana obligasi, mungkin tahun ini adalah saat yang tepat ya, seperti Pak Eri tadi sudah sampaikan bahwa market untuk bonds itu masih sangat positif di tahun ini dengan Fed yang mungkin bisa stop untuk menaikkan suku bunga dan kondisi yang di Indonesia yang kita masih bisa assume akan baik-baik saja. Jadi untuk modulers yang ingin beli Batavia Dana Obligasi Ultima ini bisa ke aplikasi Moduit atau kontak wealth advisor kita di Moduit Beyond.